Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai artikel yang berjudul What is the determinant of non-performing financing in Branch Syariah Regional Bank in Indonesia? Penelitian ini ditulis oleh Damanhur, Wahyudin Albra, Ghazali Syamni, dan Muhammad Habibi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai abstrak. Abstrak dari penelitian ini yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel makro dan mikroekonomi pada rasio pembiayaan bermasalah. Dan yang kedua, metodologi. Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan data panel fixed effect dengan 13 bank dan 4 periode laporan data, yaitu laporan semi tahunan pada periode 2014 sampai 2015. Selanjutnya, mengenai temuan, berdasarkan hasil regresi, variabel inflasi, variabel produk domestik bruto, dan total aset secara signifikan mempengaruhi rasio NPF. Sedangkan SBI variabel syariah dan rasio pembiayaan terhadap deposito tidak secara signifikan mempengaruhi rasio NPF di unit syariah Bank Pembangunan Daerah Aceh di Indonesia. Yang keempat, mengenai batasan. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi waktu data seri dan penampang. Yang kelima, yaitu implikasi praktis. Pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan makro dengan hati-hati dan kebijakan fiskal dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, mengenai telaah dari abstrak ini, menurut kelompok kami, tujuan, metodologi, temuan, dan batasan serta implikasi praktis sudah dijelaskan dengan baik. Namun sayangnya, orisinalitas dari penelitian ini tidak dijelaskan dalam abstrak ini. Selanjutnya, mengenai pendahuluan. Beberapa bank lokal di Bank Pembangunan Daerah Aceh, BPD Aceh, telah membuka sistem double windows untuk memperluas sistem bank konvensional sebelumnya dengan sistem syariah lainnya. Bank Pembangunan Daerah Unit Syariah atau sering disebut sebagai BPDUS adalah bank daerah yang sepenuhnya didukung dan dikembangkan di Indonesia. BPDUS dianggap sebagai potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, terutama untuk karyawan, baik karyawan di perusahaan swasta maupun PNS yang tinggal di setiap kabupaten di Indonesia. Beberapa potensi besar itu memungkinkan bank untuk tumbuh berasal dari sektor pembiayaan, terutama konsumtif pembiayaan untuk pegawai negeri sipilnya. Selanjutnya, selama tahun 2014 sampai 2015, BPDUS telah menyalurkan pembiayaan, terutama yang cukup besar yaitu pada bagian pembiayaan konsumtif terhadap sektor modal kerja, investasi, dan konsumsi lainnya. Pembiayaan tersebut dapat kalian lihat pada tabel yang pertama. Nah, berdasarkan dari tabel yang pertama tersebut dapat dijelaskan bahwa dukungan keuangan yang dilakukan oleh BPDUS adalah lebih dominan oleh pembiayaan konsumtif yang dapat dilihat dari terus meningkatnya dari tahun ke tahun. Nah, penelitian di negara-negara di mana perbankan syariah lebih mapan menunjukkan perbedaan temuan dalam mempengaruhi non-performing loans atau pembiayaan, khususnya pada variabel makroekonominya. Di Eropa, Dimitros dan kawan-kawan pada tahun 2016 menegaskan bahwa untuk menghadapi lingkungan eksternal, para pembuat kebijakan secara hati-hati merancang kebijakan makro dan fiskal yang lebih baik lagi. Beberapa penelitian di Indonesia menyimpulkan bahwa pembiayaan yang terlalu tinggi membuat resiko bank syariah menghadapi masalah kemacetan pada pembiayaan yang telah dicairkan. Ini juga tercermin dalam nilai NPF yang besar. Nurse Chavia dan Abduh pada tahun 2014 serta Iriani dan Juliadi pada tahun 2015 mengatakan bahwa beberapa variabel makroekonomi telah mempengaruhi resiko perbankan syariah seperti pertukaran tingkat, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang yang beredar. Dan semua faktor-faktor ini perlu diperhatikan oleh bank. Nah, namun sebuah studi oleh Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa selama krisis global, kinerja bank syariah NPF lebih baik setelah krisis global tersebut. Sementara rentan perbankan penelitian perlu memperhatikan resiko nilai tukar dan inflasi yang berfluktuasi, terutama bank yang memiliki ukuran aset yang kecil. Ini dikatakan atau disebutkan oleh Ekananda pada tahun 2017. Nah, untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iriani dan Yulia di tahun 2015 mengatakan bahwa perilaku perbankan dan perilaku ekonomi telah mempengaruhi NPF di perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, mengenai telaah dari pendahuluan, menurut kelompok kami, telaah pendahuluan ini yang pertama adalah alasan pengambilan tema penelitian telah dijelaskan.
Fenomena gap juga sudah dijelaskan dengan baik, research gap juga sudah dijelaskan dengan baik pula, namun penjabaran tentang variabel penelitian terdahulu kurang dijelaskan dengan baik. Terima kasih. Peneliti dalam artikel ini, data yang digunakan dalam peneliti yaitu laporan dekasan BPD dari unit syariah yang berkisar dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Data dapat diakses di website Bank Indonesia. Sampel penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu laporan penelitian dari 18 BPD yang terdiri dari Bank Aceh, Bank Jakarta, Bank Jateng, Bank Jatim, BPD Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, hingga dan Sumatera Utara serta BPD Yogyakarta. Variabel seperti total aset, financing to deposit ratio atau PDR dan NPL diperoleh setelah menghasilkan laporan keuangan ditabulasi sesuai dengan formula yang dirancang. Sementara untuk data tentang variabel ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan, PDB, SPIS, dan tingkat inflasi dipublikasikan di situs resmi Biro Pusat Statistik untuk periode 2014 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan data panel karena data dalam penelitian ini itu antara kombinasi time series dan cross-section data. Dalam pengujian menggunakan data panel, maka pemilihan yang cocok untuk model penelitian yaitu O-squared fixed effects model atau random effects model yang bisa dilakukan. Penggunaan ketika model ini sangat bergantung pada tes hasil uji Cow dan tes Osborne. Untuk telah metodologi penelitian ini ada 3. Yang pertama, variabel operasionalnya tidak dijelaskan secara rinci. Populasi dan sampelnya sudah dijelaskan oleh peneliti secara rinci. Yang kedua, dalam memperoleh akses penelitian serta beberapa metode penggunaan datanya sudah cukup dijelaskan. Yang ketiga, itu teknik analisis datanya oleh peneliti kurang dijelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitiannya. Bisa dilihat di tabel 3, itu menunjukkan bahwa kemampuan dari variabel SPIS, PDB, rasio hutang, dan total aset itu menjelaskan bahwa hubungan NPL dengan faktor penentu adalah signifikan sebesar 0,941189 atau 694,12% dan sisanya 0,0588 dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian dari hasil pengujian simultan juga menemukan bahwa semua variabel dari inflasi, SPIS, PDB, rasio hutang, dan total aset itu mempengaruhi NPL secara positif. Kemudian nilai F statistik itu 32,00 dengan tingkat signifikansi persen. Sebagian kecuali untuk FDR itu semua variabel independen dari inflasi, SPIS, PDB, dan total aset mempengaruhi NPL. Kemudian untuk penjelasannya, untuk inflasi itu di sini koefisiennya 3,17 yang berarti bahwa jika inflasi naik 10 poin maka akan mempengaruhi NPF sebesar 3,17. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin besar potensi pinjaman bermasalah. Kemudian temuan ini itu juga konsisten dengan yang dilakukan oleh Nur Seja dan Abu pada 2014, Iriani Yuliadi 2015, Gus 2015, Raja 2016 yang menjelaskan bahwa inflasi sebagai faktor ekonomi makro yang mempengaruhi risiko NPF di BPDUS Jakarta. Kemudian untuk SPIS di sini koefisiennya 4,285 yang berarti bahwa jika SPIS naik 10 poin maka akan meningkatkan NPF sebesar 42,85 poin. Tetapi di sini meskipun BPDUS telah menggunakan tingkat SPIS syariah tetapi masih menghadapi risiko pembiayaan. Temuan ini tuh juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Asyari 2006 dan Lidiawati 2007 yang menjelaskan bahwa faktor suku bunga pinjaman mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Kemudian untuk GDP
ditemukan nilainya 7,735 yang berarti bahwa peningkatan PDB 10 poin maka akan meningkatkan NPL sebesar 77,35 poin. Dengan iklim ekonomi yang bagus, maka potensi pinjaman bermasalah akan berkurang. Temuan ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Nurseca dan Abdu 2014, Iriani dan Yuliadi 2015, Gus 2015, Raja 2016 yang menjelaskan bahwa variabel makroekonomi atau PDB sebagai faktor penting yang menyebabkan risiko keuangan di perbankan syariah Indonesia. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya. Dari tabel regresi dapat kita lihat untuk koefisien dari total aset itu sebesar negatif 0,052 poin. Yang mana jika ada peningkatan total aset sebesar 10 poin, maka akan mengurangi NPF sebesar 5,2 poin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki, maka akan semakin besar pula peluang tingkat resiko yang akan ditanggung oleh bank itu sendiri. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita, yang mana bahwa aset tetap itu akan meningkatkan tingkat resiko dengan pinjaman yang tinggi. Jadi berdasarkan hasil dalam penelitian ini, menurut kelompok kami telaah dari artikel ini yaitu yang pertama, deskripsi yang diungkapkan cukup jelas, tapi ada koefisien yang tidak dijelaskan dalam artikel ini, yaitu variabel FDR. Lalu yang kedua, hasil penelitian juga sudah menjawab dari tujuan penelitian. Yang ketiga, langkah-langkah untuk analisis ini juga dijelaskan secara baik. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan pun mudah dipahami karena peneliti dan objeknya itu berasal dari Indonesia. Lalu untuk kesimpulannya, di sini ada temuan, implikasi, dan juga keterbatasan dan saran. Nah, untuk temuannya, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi NPF di Bank BPD Syariah di Indonesia. 4 itu meliputi inflasi, suku bunga syariah, PDB, dan juga aset tetap. Dan satu variabel yang tidak mempengaruhi yaitu FDR atau pembiayaan terhadap rasio deposito. Itu tidak mempengaruhi NPF di Bank BPD Syariah di Indonesia. Lalu untuk implikasinya, kinerja pengembangan bank syariah itu tidak dapat diterapkan secara optimal di Indonesia. Sebagai contoh, penyebab perbankan syariah itu agak sulit dikembangkan dengan tingkat inflasi yang tinggi. Nah, dalam konteks SPIS ini ada dilema antara konvensional perbankan ketika SPI itu naik. Nah, ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk menjadi alternatif dalam penyaluran pembiayaan sehingga tingkat penyaluran kredit itu tingkat penyaluran kredit syariah maksudnya itu dapat meningkat. Untuk keterbatasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor-faktor dan juga hal-hal yang perlu ditambahkan dan dilengkapi dalam penelitian ini, serta sektor-sektor yang perlu dibiayai oleh BPD-US agar tidak melakukan kesalahan dalam pendistribusian kredit. Untuk saran bagi peneliti selanjutnya, itu bisa dengan menambahkan variabel-variabel independen lainnya seperti kualitas sumber daya manusia, atau bisa juga dengan melakukan variasi variabel kayak misalkan tingkat profitabilitasnya itu dijadikan sebagai variabel dependen dan NPF-nya dijadikan sebagai variabel mediasi seperti itu. Nah, untuk telaah dari kesimpulan ini, yang pertama, kesimpulannya dalam artikel sudah dijelaskan dengan cukup baik. Kemudian terdapat penjelasan dari implikasi terhadap praktik dan juga teorinya, serta terdapat keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya sudah dijelaskan cukup baik juga dalam artikel ini. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dibiayai oleh BPD-US agar tidak melakukan kesalahan dalam pendistribusian kredit. Untuk saran bagi peneliti selanjutnya, itu bisa dengan menambahkan variabel-variabel independen lainnya seperti kualitas sumber daya manusia, atau bisa juga dengan melakukan variasi variabel
Kayak misalkan tingkat profitabilitasnya itu dijadikan sebagai variabel dependen dan NPF-nya dijadikan sebagai variabel mediasi. Seperti itu. Nah, untuk telaah dari kesimpulan ini, yang pertama, kesimpulannya dalam artikel sudah dijelaskan dengan cukup baik, kemudian terdapat penjelasan dari implikasi terhadap praktik dan juga teorinya, serta terdapat keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya sudah dijelaskan cukup baik juga dalam artikel ini. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.